الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Cek. السلامة في أمان شيخنا الله
وما يكذب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Alaq, karena ini insya Allah kita siarkan secara live, maka siarkan secara langsung, maka kami mohon untuk menyusun duduknya dengan rapi. Sekali lagi mohon duduknya disusun dengan rapi karena disiarkan secara langsung. Dan bagi yang berada di luar, kami mohon untuk masuk ke dalam karena sebentar lagi acara segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana ala dinil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Haji Ahmad Endang Sukandi, yang kami hormati takmir Masjid Al-Alaq dan panitia pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang terhormat tokoh masyarakat dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di perumahan Kayu Manis dan sekitarnya yang telah menyisihkan rezekinya dengan memberikan konsumsi demi lancarnya acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dan thalabul ilmi di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan-sambutan. 4.
mawidotul hasanah sekaligus doa. 5. Penutup. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Abdul Muthalib dan terjemah oleh Saudari Rizka. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Siap. Pak, ini agak tinggi. 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 Dah. Kasih. Susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhyarsam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir di masjid kita ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj Rasulullah yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz kita Haji Endang. Maaf Bapak, beliau telah hadir di hadapan kita semua, dan beliau ini adalah guru kita dalam pengajian ilmu tafsir setiap Jumat malam subuh Sabtu. Sekedar untuk diketahui, kalau Bapak dan Ibu ingin hadir, persilakan pada Jumat malam Sabtu habis sholat subuh bersama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, sebelum saya sampaikan sambutan ini, panitia dan takmir masjid Masjid Al-Alaq menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah mematuhi protokol kesehatan. Sebab ini selalu dihimbau oleh pemerintah agar kita dapat menangkal penyebaran virus COVID-19. Kata orang, ingat pesan ibu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ini selalu dihimbau demikian. Mudah-mudahan bisa bisa menangkal penyebaran penyakit ini, karena kita ingat sudah setahun lalu sampai hari ini masih saja ada banyak
rekan-rekan kita yang terdampak daripada penyakit ini. Oleh karena itu, mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari segalanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, panitia Hari Besar Islam Masjid Al-Alaq menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Yang kedua, panitia juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam rangka memeriahkan, mensukseskan, meramaikan dan memakmurkan masjid. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua hadir di sini untuk dapat menerima tausiah nanti insyaallah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Yang ketiga, mohon maaf bila terdapat kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan ataupun yang tidak sesuai dengan aturan atau rencana kita semua. Oleh karena itu, kami panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, mari kita simak nanti tausiah Bapak Ustadz kita yang insya Allah dan mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan mudah-mudahan pula kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, Bapak dan Ibu, kita minta dengan hormat lagi sangat kepada Bapak Ustadz nanti menutupnya dengan doa. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah saatnya kita memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu Mau'idotul Hasanah, dan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Endang Sukandi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Sudah capek belum? Capek belum? Ngantuk belum? Makan belum? Belum semua. Saya doakan mudahan yang jawab salam masuk surga, yang gak jawab salam masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk angin aja gak mau ya, makanya rame. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih wa faddalana ala sa'iril umami akrama ahbabih. Hamdan yastajlibul marghuba min ridaihi wa yaj'aluna minasy-syakirina li ni'maihi والعارفين لأوليائه وصلى الله على رسول الله رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وأسرته الطيبين وعلى آله وأمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم فصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Saya tadi duduk di situ nggak keluar kotakan. Begitu giliran sudah disuruh ngomong keluar kotakan. Sengaja ya. Bagikan dulu kotakannya, nggak fokus ini. Dah. Dia fokusnya ke kotakan ini. Ya sudah. Fokusnya ke nasi kotak jadinya. Dah. Nanti aja ya. Habis selesai. Sampai mana tadi? Sampai nasi kotak. Al-Mukarramun, para alim ulama ju'ama falasatidh wa asatidah, para ustaz wal ustazah, para hujjaj wal hajjah, wabil khusus yang saya hormati ayahanda kita, orang tua kita, guru kita semua, Al-Ustaz Haji Muhyar Syab beserta keluarga yang Allah muliakan, dan juga yang saya hormati panitia atau ketua Masjid Al-A'laq Bapak Kiai Haji Lutfi beserta jajaran, dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak RT, dan juga yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan juga saya ta'zimi semua jamaah Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi yang sama-sama hadir, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu lantaran buku absen ketinggalan di mobil. Tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun pada semuanya. Mudah-mudahan yang kumpul di sini diberikan kesehatan oleh Allah semuanya, amin. Diberikan kelancaran dalam usahanya, amin. Diberikan dohiriyah yang sehat, yatiniyah yang sehat, amin. Diberikan keluarga yang soleh dan solehah, amin. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Diberikan istri yang solehah, suami yang soleh, anak yang soleh dan solehah, lancar usahanya, diberikan kelancaran dalam bisnisnya, dan mudah-mudahan yang pulang dari sini punya kebingungan dihilangkan kebingungannya. Yang datang dari rumah punya hutang, mudahan pulang hutang dari sini kebayar hutangnya. Enggak cukup amin, hutang dibayar. Kalau hutang dibayar cukup amin. Tapi pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi ini dipertemukan kembali oleh Allah yang biasanya kita subuh. Subuh kemarin siapa yang ngaji? Alhamdulillah dalam suasana yang berbeda. Hari ini kita berkumpul dalam suasana ta'ziman wa takriman li Isra'in Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di tempat ini mengadakan takziman, diisrokan dan dimi'rajkannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua nanti dipertemukan oleh Allah dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bergembira kalau seandainya kita ini memperingati yang namanya sang kekasih, maka berarti di situ ada keistimewaan yang ada di diri sang kekasih. Begitu juga dengan apa yang terjadi dalam diri baginda Rasul kita.
Kalau seandainya kita bicara tentang masalah Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi, tentu dari dulu kejadian sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat pun itu cerita gak bakalan berubah. Cerita Isra Mi'raj itu kan berangkat dari Mekah, Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha, ke Rob dan Mustawan. Pulang dari sana bawa oleh-oleh yang disebut dengan sholat. Pulang lagi ke Mekah, berangkat sesudah Isya, pulang sebelum subuh, beres cerita Isra. Segitu aja cerita Isra. Makanya Assalamualaikum. Jadi kalau seandainya kita meneliti tentang cerita Isra Mi'raj nggak bakalan beres. Memang seperti itu ceritanya. Akan tetapi kita ambil hikmah daripada peristiwa ini. Apa yang harus kita ambil daripada kejadian ini? Pertama, Allah lihatkan kepada kita bahwasanya kekuasaan kita ini sekecil apapun, sehebat apapun kita, ketika dihadapkan dengan kekuasaan Allah tidak akan bisa sebanding dengan apapun. Makanya kalimat yang ditodorkan oleh Allah mau menceritakan tentang perjalanan Isra-nya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dimulai dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dalam kajian ilmu tafsir, kalau ada satu ayat yang dimulai dengan kalimat subhana, berarti ini yang diceritain di luar nalar logika. Bagaimana nggak bisa di luar nalar? Karena perjalanan yang sedemikian jauhnya, bahkan menurut konon para ahli zaman sekarang, itu perjalanan dari Mekah ke Aqsa itu mencapai 1250 km. Perjalanan yang 1250 km bisa ditempuh berangkat sesudah Isya, pulang sebelum subuh. Mungkin tidak? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Kalau kita yang berangkat tidak bakalan mungkin nyampe. Makanya orang dulu kalau seandainya berangkat dari Haram ke Masjidil Aqsa pakai onta, itu sebulan baru nyampe. Makanya begitu baginda Rasul pagi-pagi cerita tentang Isra, ya orang musyrikin semuaan jadi ketawaan. Bahkan ketika baginda Rasul pagi-pagi cerita tentang Isra, manusia terpecah menjadi 4. Ada yang tadinya iman ke Nabi Muhammad, begitu dengar Isra jadi kafir. Ada yang tadinya iman ke Nabi Muhammad, begitu dengar Isra tambah iman. Ada yang tadinya dia ingkar dengan Rasulullah, begitu cerita Isra itu ada, nambah jadi iman. Bahkan tadinya ingkar dengan Rasulullah, begitu dengar Isra Mi'raj itu terjadi, nambah kafir. Kalau kita yang mana? Kalau kita ini dengar cerita Isra Mi'raj, begitu terjadi kita sudah ada iman, begitu dengar cerita Isra Mi'raj tambah iman. Alhamdulillah. Syukur kita. Makanya pantas ketika itu mereka tidak percaya, lantaran perjalanan yang sedemikian jauhnya kok bisa. Padahal pada waktu itu kalau Abu Jahal hidup di zaman saat ini pasti percaya tuh. Pasti percaya dia. Loh kenapa? 1250 km, kalau sekarang pakai pesawat supersonik paling cepatnya itu setengah jam nyampe. Kan begitu? Ini buatan manusia, apalagi yang memperjalankannya pun Allah. Makanya kalimatnya pun subhanalladzi asra. Kalimat asra itu diperjalankan, saro yusri yusron, itu diperjalankan. Berarti berangkatnya Rasulullah bukan kreatif tapi instruktif, spontan, bukan kreatif sendiri. Baginda Rasul ini disuruh oleh Allah, ketika Allah yang nyuruh, idza arada syai'an an yaqula lahu kun, apapun bentuknya yang diinginkan oleh Allah jadi. Logikanya lah beginilah. Jangankan Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Pagi-pagi ini ayam dengan bebek cerita. Ayam dengan bebek cerita.
Kata bebek, ya malam tadi aku habis Isra. Dari mana? Dari Samarinda. Kemana? Balikpapan. Berangkat jam berapa? Habis Isya, pulang sebelum subuh. Itu bebek cerita, belum selesai ayam ketawaan. Nah kenapa? Karena ayam tahu bebek ini kan jalannya super dedot. Mana mungkin ini seorang bebek bisa berjalan sesudah Isya, pulang sebelum subuh, berangkat dari Samarinda ke Balikpapan. Kalaupun sampai ke Loajanan masih untung. Itu kan logika nih. Tapi kata bebek begini ya, dengerin dulu, aku cerita belum selesai. Kata bebek, aku ini habis sholat Isya. Nah, dengerin, bebek aja sholat Isya. Aku nih habis sholat Isya. Begitu beres sholat Isya, aku berdiam di garasi. Begitu lagi asik berdiam di garasi, datang majikanku. Kata majikan, "Bek, ayo kita Isra." Kemana? Balikpapan. Berangkat. Diangkatin tuh bebek, dimasukkan ke bagasi mobil Mercy, ditutup bagasinya, nyalakan mesinnya, berangkat sesudah Isya, pulang sebelum subuh. Mungkin tidak? Mungkin. Kenapa? Lantaran yang berjalan bebek apa Mercy? Masuk logika kalau? Karena yang berjalan bukan bebek tapi Mercy. Ini logika yang dekat dengan pemikiran kita, apalagi baginda Rasul. Makanya kalau Rasulullah berangkat sendirian gak mungkin, gak bakalan nyampe. Tapi karena Rasulullah ini diperjalankan, makanya Allah sediakan kurok, sediakan kendaraan yang hebat, disediakan kendaraan yang super luar biasa, bahkan didampingi dengan malaikat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Yang kedua, kalimat di dalam Al-Quran pakai kalimat bi'abdihi. Kalimat bi'abdihi itu bisa tergambar ya ruh, ya jasad. Maaf, ada orang yang sekarang ini, apalagi kaum-kaum yang memang sempelan-sempelan daripada kaum yang mengaku Islam padahal bukan. Mereka mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini masih dipermasalahkan, karena mereka menyebutkan Nabi itu Isra Mi'raj berjalan hanya ruhnya saja tanpa jasad. Ada lagi yang kaul yang menyebutkan bahwa Nabi Isra Mi'raj itu hanya jasadnya saja tanpa ruh. Kalau kita berpikir orang yang jalan jasadnya aja tanpa ruh, itu disebutnya bangke. Kalau ada jasad berjalan tanpa ruh, berarti ini mayat, mati. Sekarang kebalikannya, ada ruh gentayangan kemana-mana, jasadnya nggak ada, berarti disebutnya uka-uka. Nggak bisa. Makanya kalimat abdihi itu ya jasad, ya ruh. Makanya saya umpamakan, datang ke rumah kita, ketok pintu, "Assalamualaikum, siapa itu?" "Ini jasadnya Pak RT." Kira-kira orang dalam pasti jawabnya, "Ruhnya kemana?" Datang lagi ke rumah kita, "Assalamualaikum, siapa itu?" "Ruhnya Pak RT." Pasti ketika ada datang Pak RT ke rumah kita, "Assalamualaikum, siapa?" "Pak RT." Kita sudah berpikir bahwa yang datang ini ya jasad, ya ruh. Makanya kalimat abdi yang dipakai, lantaran berjalannya baginda Rasul ya jasad, ya ruh. Dua-duanya berangkat. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Yang mana kedua masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuaan masjid yang dua ini diberkahi oleh Allah. Makanya sampai-sampai ketika kita sholat di Masjidil Haram sampai 100.000 pahalanya. Satu kali sholat sunat pahala sama dengan 100.000 masjid di luar Masjidil Haram. Satu kali itu. Bayangkan seminggu. Bayangkan 40 hari yang haji.
Makanya pantas ada orang yang haji dari kampung hajian ke sana, diberitahukan pahala di Masjidil Haram itu 100.000. Begitu pulang kampung kada pernah ke masjid lagi. Ditanyain, kenapa Pak Haji kok enggak ke masjid lagi? Anu Pang, pahala ulun masih banyak. Ini urusan pahala, jangan dikait-kaitkan dengan hukum syariat. Berhenti. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Cuman sekarang ini susah kalau Masjidil Aqsa ya. Aksesnya susah. Perlu perjuangan hidup mati kalau masuk ke sana. Tapi kalau mau nekat nggak apa-apa, silakan. Mau nekat mau sholat di sana, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan Masjidil Aqsa ya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa sebetulnya baginda Rasul itu diisrakan dan dimi'rajkan itu? Linuriyahu min ayatina. Satu aja sebetulnya, mau memperlihatkan ayat-ayat Allah. Karena mungkin pada waktu itu baginda Rasul belum sempat diperlihatkan sesuatu yang aneh-aneh, tapi begitu baginda Rasul diisrakan dan dimi'rajkan, barulah kekuatan dan kehebatan Allah diperlihatkan ke Rasulullah. Allah perlihatkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala di depan mata baginda Rasul. Segala sesuatu permasalahan yang terjadi di umatnya pun dilakukan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah. Makanya jangan heran ketika baginda Rasul Isra wal Mi'raj, baru aja habis sholat dari Madian, itu baginda Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang begitu nanam langsung tumbuh panen, nanam tumbuh panen, nanam tumbuh panen, nggak nunggu lama. Kalau kita nanam padi kan berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan ya. 3 bulan baru panen. Kalau sekarang ada lagi yang canggih 2 bulan. Nanti mudah-mudahan ke depan 1 minggu bisa panen. Ini baru nanam tumbuh panen. Begitu sudah diperlihatkan oleh Allah, begitu Rasulullah nanya, ya Jibril, apa itu? Sampai kok begitu hebatnya itu? Kata Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah. Wahai Muhammad, itu adalah umatmu yang mana ketika hidupnya dia berjuang di jalan Allah, dia mati di jalan Allah, dia relakan hidupnya di jalan Allah. Begitu dia mati mendapatkan titel syahid, maka orang itu ibarat dia nanam, tumbuh, langsung panen. Umat Nabi Muhammad ketika berjuang dalam hidupnya, punya pikiran dia perjuangkan untuk Allah, dia tenaga pun perjuangkan untuk Allah, dia punya harta dia perjuangkan untuk Allah, dia punya jabatan perjuangkan untuk Allah, dia punya segalanya dia perjuangkan untuk Allah, bahkan punya ilmu dia perjuangkan untuk Allah. Begitu mati sabilillah, itu orang percaya. Makanya yang sholat pantas kayak dulu itu sholat aja, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Saya itu dulu pulang sekolah, kalau pulang sekolah SD itu kan kalau dulu itu jam 12 ya, jam 12 sudah pulang kalau dulu. Itu kalau balik ke situ, datang ke rumah tuh nggak pernah saya dikasih makan dulu. Yang pertama yang dikasih nih sarung, ini peci, ini baju, sholat. Kalau belum sholat saya nggak pernah disuruh makan. Mesti seperti itu kan. Kalau sudah habis sholat baru suruh makan. Anak sekarang yang ditanya sholat dulu apa makan dulu? Nah sudah makan belum? Begitu sudah duhur, nah makan aja dulu. Kan nggak apa-apa kalau sudah makan. Kalau saya dulu sebagai pendidikannya macam begitu. Apalagi kalau sudah sholat di Mekah itu ya, sholat di Madinah, di Mekah itu rasanya adem gitu. Kok bisa gitu? Begitu ngucapin Allahu Akbar saja berlinang air matanya di Mekah. Bahkan ketika dengar adzan saja, yang pertama kali dengar adzan itu orang itu berhamburan semua. Begitu dengar Allah
Yang lagi bawa mobil berhenti mobilnya, masuk masjid. Yang lagi di toko tutup toko, masuk masjid. Yang di hotel turun, masuk masjid. Yang di kamar mandi turun, keluar, tapi balik lagi belum di celana. Turun semua ke masjid. Bahkan kadang-kadang orang di sana tuh begitu dengar adzan turun di mobil, kuncinya aja nggak dibawa. Coba di Indonesia begitu, jangankan kuncinya nggak dibawa, dikunci aja dipaling. Taruh aja kuncinya di situ. Saya liatin Mercy mobilnya Pak, itu kunci gantel aja di luar. Kenapa bisa begitu? Lantaran orang sana itu hukumnya memang diberlakukan Islam. Begitu tak ketahuan nggak balik mobil, hilang tangan tuh. Selesai itu besoknya, nggak punya tangan lagi. Loh kalau di kita, jangankan balik motor 2-3, balik mobil setriliunan aja, tetap aja utuh. Ini bagian penerapan hukum. Kalau seandainya Islam itu jaya, Islam itu diterapkan hukumnya, bagus sebetulnya tata cara kehidupan itu. Kenapa? Loh hukum itu dibikin harus jadi efek jerak. Kalau nggak ada efek jerak, bukan hukum namanya. Ini di kita habis bunuh di penjara, beres penjara, bunuh lagi. Di penjara lantaran maling, beres di penjara, maling lagi. Kan bingung nih, kenapa pian itu kok mau aja pulang balik penjara? Anu pang enakan di penjara katanya daripada di luar. Harus ada efek jerak. Begitu dengar adzan langsung masuk masjid. Begitu datang ke masjid, imamnya pun enak, Allahu Akbar. Begitu sudah mengucapin Al-Fatihah, semuaan berlinang air mata. Betul tidak? Kita bisa merasakan yang sudah kesana ya, berlinang air mata. Bahkan ada kawan saya yang waktu itu pas-pasan di pinggir saya, berlinang air mata, nangis saja Pak dari awal. Begitu sudah assalamualaikum, saya tanya, hebat bener pian itu bisa begitu sholatnya nangis dari awal. Kok bisa, apa rahasianya? Enggak Pak Ustaz, saya ini keinjak kaki orang Arab. Saya pikir khusyuk. Jadi rupanya situasi lingkungan pun juga berpengaruh akan adanya kehusuan di dalam ibadah. Makanya jadikan lingkungan itu, jadikan nyaman. Paling tidak, kalau misalkan lingkungan gitu yang bikin nyaman itu 3 saja. Bikin nyaman oleh kita. Pertama, tempat kerja bikin nyaman oleh kita supaya kerja kita adem, supaya kita kerjanya fokus, supaya kita kerjanya semangat. Jadikan sesuatunya jadi nyaman. Yang kedua, bikin nyaman oleh kita tuh di rumah. Apa-apa sesuatu yang ada di rumah bikin nyaman oleh kita. Paling tidak tata letaknya di mana, warnanya warna apa. Kenapa? Lantaran itu pengaruh. Bisa bikin kita happy di rumah lantaran situasinya enak. Yang ketiga, bikin happy, bikin nyaman oleh kita tempat ibadah. Lantaran kita ini dindak-ndak juga pasti ibadah, masuk ke tempat ibadah, nyamankan tempat ibadah. Begitu datang nyaman ke tempat ibadah, betah. Jangan ini di kantor tidak nyaman, datang ke rumah bini marah-marah, datang ke masjid tidak nyaman. Stres kita nih. Belum lagi di jalan. Sudah di kantor kita punya masalah, datang ke rumah ada masalah, satu harapan lagi tempat ibadah. Begitu datang ke tempat ibadah, datang ke masjid malah beranteman pengurusnya. Nggak nyaman. Makanya jadikan nyaman tempat ini 3. Seperti halnya di kota Mekah dan Madinah itu nyaman Pak. Yang adzan nyaman, yang imam nyaman. Itu mau tahu rahasianya? Yang adzan yang imam di sana nyaman-nyaman. Mau tahu rahasianya? Mau tahu tidak? Mau tahu atau mau tahu aja? Mau tahu banget.
bikin nyaman di kota Mekah dan Madinah, yang adzan dan yang imam, dua-duanya karena dibayar. Nah iya, mau tahu gaji imam di sana berapa? Gaji muadzin di sana itu paling kecil 50 juta. Itu muadzinnya aja. Imam 150. Imam 150 juta. Rumah dikasih, mobil dikasih, fasilitas disiapkan, segala keperluan disiapkan, bini 4. Nah. Mendadak ya Ustaz nih. Nyaman gitu. Semuaan fasilitasnya dikasih, semuaan dibikin nyaman, bahkan seleksi siapa yang akan jadi muadzin, siapa yang jadi imam diseleksi. Tidak semua orang bisa. Kenapa? Demi menjaga kenyamanan, demi menjaga keenakan, demi menjaga kekhusyuan orang yang beribadah. Harus dijamin begitu. Makanya pantas yang adzan enak, yang imam pun juga enak. Datang ke Indonesia, ya Allah, yang adzan kai, yang iqomat kai, yang imam kai. Makanya pantas subuh-subuh adzan kai-kai, beda dengan anak muda. Kai-kai subuh kesiangan, datang ke mimbar ambil mie. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kayak lagi asik adzan, datang orang mabok, gak enak kayak adzannya. Ya pantas gak dibayar. Aduh ya Allah. Usah berarti kalau mau dibayar aja komersil. Ini kadang-kadang yang nggak maju Islam di kita ini nih. Kalau nggak dibayar lillah, kalau dibayar nggak lillah, padahal sejatinya bukan di situ. Lillahi ta'ala itu urusan hati, urusan manah. Orang dikasih duit bisa jadi manahnya lillah. Kadang-kadang ada orang yang tidak dikasih duit, bisa jadi manahnya tidak lillah. Jadi lillah itu urusan hati, tidak ada urusan dengan duit. Ulun ngaji dari sana ke sini, ini adalah urusan saya ngaji. Beres ngaji, soal duit itu tidak ada masalah, karena ikhlas itu adalah urusan hati. Soal duit urusan panitia. Kan itu. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan itu. Yang penting carikan orang yang mau duduk di sini, lalu nyaman adanya, nyaman imamnya, kita yang pikirkan. Kenapa? Supaya dia nggak pergi ke pasar. Nanti giliran sholat subuh, kemana imam? Ke pasar pagi Pak. Ngapain jualan? Kan repot kalau sudah begini. Dulu saya pernah datang ke Samarinda pertama kali nih. Ada masjid, besar masjidnya daripada ini besar sana. Cuman punya satu kaum aja, gak ada imam. Begitu giliran sholat subuh, kaumnya kadang-kadang belum bangun. Masjid masih dikunci, sholat subuh sudah lewat 5 menit. Gak ada yang ada. Begitu sudah ada, gak ada yang ada. Kadang-kadang gak ada imam. Akhirnya apa? Semuaan orang jamaah itu kadang-kadang saling tunjuk. Pian lah imam, enggak, aku ini enggak, itu pian. Saling tunjuk setengah jam, tunjuk-tunjukkan itu. Coba. Tapi alhamdulillah, kalau dia alat-alat makmur sudah. Alhamdulillah ya. Punya ustaz hafal Quran, ada Pak Kiai itu, alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan sidin panjang umur.
sehat walafiat ya. Jangan bebinian lagi. Itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Karena ini sarana ibadah. Sarana ibadah bikin nyaman oleh kita. Lantaran orang datang ke sini mau ibadah, ketika datang ke sini bikin nyaman oleh kita. Itu karena kita memberikan fasilitas supaya orang ini nyaman ke Allah. Ketika nyaman dengan Allah, nyaman dengan lingkungannya pun juga. Makanya jadikan ini kado istimewa. Terus selas. Yang kedua, yang dicerita Kai tadi. Yang kedua kata Kai saya, nah kalau kemana-mana engkau jangan lupa yang kedua silat. Silat yang dimaksud itu Kai silat Cimande kah? Lain. Silat Banten lain. Silat Betawi lain. Silat yang mana? Itu juga penting. Silat itu juga bagus. Tapi yang dimaksud silat itu datang kemana-mana engkau hati-hati, jaga diri. Mana yang maslahat datang kepadamu itu harus engkau samperi. Mana yang madarat untukmu engkau harus bisa menghindari. Itu namanya silat. Bukan hanya begini saja. Itu juga penting Pak. Ada orang nunjuk dari depan, masuk, kan gitu. Ada orang bilang langsung masuk. Nah ini juga bagus. Kan gitu. Ini juga bagus. Cuman kalau masalah ini kambing juga bisa. Kalau kelahian itu kambing juga bisa. Makanya orang yang pinter silat itu, kalaupun dia sudah hebat, sudah jago, ketika ada musuh nggak pernah dia cepet-cepet langsung lawan. Kadang-kadang berhenti dulu, kadang-kadang lari dulu. Kalau sudah kepepet baru lawan. Kan begitu. Ini enggak, baru belajar silat cari musuh. Kenapa? Nasah Ustaz. Bukan itu maksudnya. Ketika kita ini hidup di alam dunia, cari sesuatu yang menjadikan kita maslahat, bisa selamat. Ketika ada sesuatu datang ke kita yang madarat, awas, hati-hati. Kita diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, silat di dalamnya, harus pandai-pandailah membawa ini jabatan. Lantaran jabatan amanah, suatu saat engkau akan ditanya amanah. Jangan sampai engkau bersilat lidah, begitu sudah ketahuan baru. Ini namanya silat. Makanya pantas ketika baginda Rasul Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah, ada seseorang yang ngumpulin kayu bakar. Begitu sudah kumpulan besar, zid, tambah lagi, minta tambah lagi. Padahal ini sudah gulungan gede, tambah lagi, tambah lagi. Begitu sudah menggunung, mau dibawa nggak ke bawah. Kata Rasulullah, ya Jibril. Siapa itu Jibril? Itu adalah gambaran umatmu ya Muhammad. Ketika dia hidup diberikan amanah, diberikan jabatan oleh Allah, tapi dia tidak berusaha amanah dengan jabatan itu, malah minta tambah. Diberikan amanah jadi RT aja belum becus, minta jadi ketua RW. Jadi ketua RW belum becus, minta jabatan jadi lurah. Jadi lurah aja belum beres, minta pengen jadi camat. Jadi camat aja nggak bisa, minta pengen jadi bupati. Jadi ini bagian daripada amanah. Kalau seandainya amanah itu tidak bisa dikerjakan dengan baik, maka sejatinya ibaratnya orang mengumpulkan kayu bakar penuh terus sampai pada akhirnya tidak bisa dibawa. Kan nyelakain sendiri itu. Makanya baginda Rasul sudah diperlihatkan. Naudzubillah, pandai-pandailah kita membawa diri. Bahkan ketika kita misalkan jadi anak muda, ketika jadi anak muda diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan akal pikiran yang sehat, pandai-pandailah jaga diri. Jangan sampai kemudaan kita itu diberlakukan berlalu dengan begitu saja tanpa ada manfaat di dalamnya untuk kita di masa tua. Karena masa muda ini sebentar, besok lusa kita bisa jadi tua. Begitu sudah selesai masa muda, beres urusan, nanti lain lagi urusannya. Jadikan anak muda. Kemudian yang terakhir kata gini,
Siliwangi. Kemana-mana engkau jangan lupa Siliwangi. Apa itu Siliwangi? Siliwangi itu asal muasalnya kan kerajaan sebetulnya. Kerajaan di Pajajaran sana. Tapi yang dimaksudkan kai saya itu bukan itu. Tapi kemana-mana engkau harus pandai-pandai engkau tahu mengetahui bagaimana seluk-beluk adat istiadat di situ. Kalau seandainya mengikuti adat istiadat di situ yang baik-baik, selamat. Engkau bernegara, tahulah percis bagaimana hukum negara, selamat. Jangan engkau hidup di situ, berdiam di situ, bernegara di situ, tapi tidak ngerti hukum negara. Nanti ujung-ujungnya dibunguli. Ini Masya Allah, kita hidup di negara Indonesia, alhamdulillah. Kita diberikan falsafah yang luar biasa, Pancasila. Pancasila ini kan sakti. Dari dulu sampai sekarang mau diobok-obok itu nggak bisa-bisa. Hebat, luar biasa. Lalu generasi muda tidak paham dengan ini. Dirusak oleh mereka. Bahkan Pancasila aja kada bisa. Pancasila aja sampai-sampai nggak hafal. Ditanya sama polisi, Pancasila ada berapa? 3, bukan 4. Oh iya 4. 1 apa? Pancasila. 1, ketuhanan yang beradab. 2, kemanusiaan yang beradab. 3, kerakyatan yang beradab. Beradab itu semua. Ini kalau generasi muda sudah seperti ini, lambat tahun 5 tahun 10 tahun kemudian beres negara kita nih. Makanya ini tugas kita barataan, membackup generasi muda kita, membimbing generasi muda kita. Kita mungkin alhamdulillah masih bisa bertahan karena kita ini paham akan hukum negara. Tapi kalau generasi muda kita, karena ada peribahasa syubabul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah bahasa pemimpin, calon-calon pemimpin yang akan datang. Kalau calon pemimpin ini yang akan datang ini ternyata yang seperti ini, rusaklah nanti. Rusak kita. Makanya pantas kayak saya bilang, kemanapun engkau pergi, cari itu Siliwangi, bisa jadi kau selamat di manapun. Artinya adat istiadat yang ada di situ, ikuti selama adat istiadat itu mengenalkan baikan dengan kita. Kita duduk di Indonesia, pahami hukum negara kita. Kalau seandainya kita ini sudah paham hukum negara kita, selamat nanti, enggak dibunguli orang. Itu. Makanya pantas baginda Rasul pun memberikan bimbingan kepada kita bahwasanya setiap kali kita berjuang sampai-sampai diperlihatkan orang baru nanam sampai tumbuh langsung panen. Itu adalah perjuangan kita. Kita pun juga sekarang berjuang mempertahankan Indonesia, mempertahankan generasi kita dengan pendidikan-pendidikan yang kita arahkan guna mereka supaya menjadi calon pemimpin-pemimpin yang akan datang. Insya Allah. Sudah setengah 11. Sampai jam berapa kita ngaji? Hah? Sampai jam 1. Sampai duhran aja sudah. Siap? Siap? Ya udah, Bapak duduk, saya balik. Aduh. Ya, yang penting barataan kita semua kita bergembira karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira ya, karena baginda Rasul itu salah satu intan permata. Intan yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Ya, ketika baginda Rasul ini adalah intan berlian, maka siapapun dia ketika benci dengan Rasulullah, tetap aja intan gak bakalan bisa tertukar dengan batu. Walaupun kita ini tidak lagi mengadakan Isra Mi'raj, mengadakan Maulid Nabi nggak ada, yang sholawat nggak ada, yang baca Maulid Deba nggak ada, nggak masalah. Rasulullah kok intan, nggak bakalan tertukar, tetap aja mulia Rasulullah. Makanya ketika kita pengen jadi mulia, ya ikutlah orang yang mulia. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu kan disebutkan Muhammadun basyarun lakin laisa kal bashar kayakutin hajarin lakin laisa kal hajar. Muhammad tuh manusia tapi tak seperti kita, percis kayak berlian, beda dengan batu lain. Maulaya sholli wa sallim da'iman
ترجى شفاعته لكل حول من ولمتهم مولاي صل أبدا Muhammad tu manusia tapi tak seperti kita, percis kaya berlian beda dengan batu lain. Maulaya salli Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah pentingnya kita mengadakan acara-acara Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, karena di dalamnya ada kecintaan kita dengan Rasulullah, sehingga timbul kerinduan kita dengan Rasulullah. Kalau kita ada timbul kerinduan dengan Rasulullah, hati kita terkait dengan Rasulullah, insya Allah lambat laun kita ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena baginda Rasulullah itu intan. Makanya disebutkan oleh perang penyair Al-Busairi itu seperti intan berlian. Maka ketika intan itu pasti beda. Memang baginda Rasul itu adalah manusia, tapi beda dengan manusia seperti kita. Di mana bedanya? Letaknya kan beda. Rasulullah suka makan sama dengan kita suka makan, tapi beda nggak makan Rasul dengan kita? Beda. Kalau Rasul makannya 3 jari, loh kalau kita kalau Rasulullah ngunyahnya pun sampai 70 kali baru sudah lembut, baru ditelan. Loh kalau kita ini nggak bakalan sampai 5 menit segini. Rasulullah suka minum sama dengan kita. Beda nggak minum Rasul dengan kita? Beda. Kalau Rasulullah minum 1 gelas dibikin jadi 3. Nih gelasnya, aqua gelas nih. Contoh. Kenapa senawat? Dalam hadis disebutkan Rasulullah itu minumnya seperti ini. Kalau Rasul minum 1 gelas itu bismillah, bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Bismillah lagi. Alhamdulillah. Bismillah lagi. Alhamdulillah. Minum Rasulullah begitu. 1 gelas dibikin 3. Dan beliau kalau minum duduk. Loh kalau emak, kalau bapak minum 1 gelas langsung habis, kok berdiri lagi. Makanya pantas beda kelakuan Nabi dengan beda dengan kita. Walaupun ada makan dan minum, tapi makan dan minum Nabi beda. Makanya pantas diibaratkan pun intan berlian, beda dengan batu lain. Cuman permasalahannya Nabi ini ibaratnya intan berlian. Loh kalau bapak ibu batu apa? Kalau batu akik masih penting bang, ada harganya. Kalau yang sudah Tuhan doang begini paling batu nisan ini. Tetaplah selalu berjamaah, karena berjamaah itu rahmatun, mengandung rahmat Allah. Bahkan ada peribahasa Jenderal Sudirman, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Itulah intinya berjamaah. Makanya yuk jadikan dengan adanya kita Isra Mi'raj, jadikan persatuan dan kesatuan kita di antara lingkungan paling tidak semakin erat, hubungan kekeluargaan semakin erat, hubungan persaudaraan antar muslimin semakin erat. Yang terpenting jadikan sarana ibadah ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita dan menjadikan kita generasi Muslim yang akan datang mungkin semakin kuat, semakin bisa, bahkan semakin diunggulkan dalam agama dan juga negara. Amin ya rabbal alamin. Cukup sudah, terima kasih.
Alhamdulillah, dengan uraian tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah yang telah disampaikan, dan langkah kaki kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah serta melaksanakan sholat 5 waktu dan berjamaah dengan istiqomah di masjid yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya mewakili panitia dan takmir Masjid Al-Alaq Perumahan Kayu Manis Sempaja mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan, perbuatan serta hidangan yang kurang berkenan di hati hadirin. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.